قال تعالى وتعالى وتذكر تطمين وأرجو عبادة صفات الحسنة سبح كتاب الله سنة رسول محمد بن ومرضات وصحابه وصفات من الموت في شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويا أبي والوالهم ولهم فلما لو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم من صلاة والسلام شرف الأنبياء وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومصنف رحمه الله رضي الله عنه قال من الباب الأول في فضل العلم والعلماء سجد إلى أن قال الشيخ رضي الله عنه ونقل الشرمساحي ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرر dan telah menukil sabah Syekh Asy'armasahi al-Maliki, mazhab Maliki di awal kitabnya beliau yang berjudul Nazmid Durar, untayan mutiara-mutiara. Nama kitabnya Nazmid Durar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man azama al-alima", siapa yang mengagungkan orang alim, fa inna yu'azzimullah ta'ala, hanya saja dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Man tahawana, dan siapa-siapa yang meremehkan bil alim, dengan orang alim, fa inna madzalika, maka hanya saja itu tahawun, itu peremehan tadi, istighfafun billah, adalah berarti meremehkan terhadap Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan rasulnya SAW. Kenapa? Sebab orang alim penyambung dari pesannya Allah dan Rasul. Kalau dia meremehkan, berarti meremehkan Allah, seolah-olah meremehkan Allah dan Rasul. Kemudian suatu Aliun karamallahu wajah, dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajah radhiyallahu. Ali sebut karamallahu wajah. Karena tidak pernah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Tidak pernah Pak sujud pada berhala sejak kecil sama Rasulullah. Bagian dikatakan karam wajah karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Radhiyallahu. Kafa bil ilmi syarafan. Cukup dengan ilmu apanya? Syarafan, kemuliaannya. An yadda'iyahu. Itu ayat ja'iyau, itu mengaku-ngaku kepada ilmu. Man la yusinu, siapa orang yang tidak membaguskan, siapa man tadi ilmu. Cukuplah ilmu itu mulia, kemuliaannya apa? Mengaku-ngaku orang yang tidak cakap ilmu, tidak pandai ilmu, dia mengaku ngerti. Ya bukan ahli ilmu tapi mengaku. Maka bil jahli, cukuplah dengan kejahilan, zaman apanya? Celaannya. Ayat abarra'a minhu, itu hendaknya berlepas diri minhu darinya. Dari apa? Dari kejahilan, dari kebodohan. Man huwa, orang yang dia, yang man itu berada padanya, pada kebodohan. Cukuplah kebodohan itu sebagai zaman, sebagai celaan, hinaan. Dari kebodohan apa? Ya tabarro, berlepas diri dari kebodohan orang yang berada pada kebodohan. Kasarannya, orang yang bodoh nggak mau disebut bodoh, padahal walaupun dia bodoh itu suatu kehinaan. Cukup sebagai suatu ya. Dan cukuplah kemuliaan ilmu, orang yang tidak berilmu senang kalau dibilang dia berilmu.
Wa ansyada fi ma'nahu atau wa unsyida fi ma'nahu, dan dilantunkan syair pada maknanya, atas maknanya qaulu Ali tadi, atas maknanya perkataan Sayyidina Ali tadi. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrahu an amsa ilal ilmi yunsabu. Cukuplah apanya, kemuliaannya bil ilmi, dengan ilmu itu dakwahu, ya. Apa? Cukuplah apanya kemuliaan dengan ilmu, apa dakwahu, mencukupi kemuliaan dengan ilmu itu apa? Pengaku-ngakuan ilmu, hu ing ilmu, jahilu, siapa orang jahil. Wa yafrohu, dan senang, an amsa, untuk menjadi, siapa orang jahil tadi, ilal ilmi, kepada ilmu, itu yunsabu, itu dinisbatkan, dinisbatkan kepada ilmu. Wa yakfi khumulan bil jahalati innani, dan mencukupi apanya, apesnya, bil jahalati, dengan kebodohan, apa annani, apa sesungguhnya saya, ura'u mata unsabu ilaihi wa abtabu. Ura'u, ditakuti, mata unsabu, bila mana saya dinisbatkan ilaihi, kepada kebodohan, wa abtabu, dan muring-muring, marah, muring-muring insut. Ya, cukuplah apesnya kejahilan, bahwasanya saya marah kalau saya dibilang jahil. Orang tidak suka bilang jahil, walaupun dia jahil. Umar bin Zubair, anak Abu Bakar kata bayilah bil Iraq. Ibnu Zubair berkata, sesungguhnya Abu Bakar menulis kepada saya, Sayyidina Abu Bakar menulis kepada saya, wa ana bil Iraq hale ingsun, sedangkan saya berada di Iraq. Ya bunayya, wahai putraku, ya anak ingsun, alaika bil ilmi, hendaknya kau menetapi ilmu. Tetepono sira lawan ilmu. Bainaka idza taqarta, sebab sesungguhnya engkau, idza taqarta, jika kau fakir, karena maka ada apa ilmu itu malan, harta bagimu. Wa idza staghnaita, apabila engkau kaya, karena maka ada apa ilmu itu jamalan, kebagusan. Dan kaya alim, tambah bagus. Fakir, alim, maka fakiran itu seolah jadi harta bagi dia, kemuliaan bagi dia. Terus bodoh, melarat. Terus melarat, bodoh, tambah naudzubillah. Tidak ada bagus-bagusnya. Alhamdulillah misalnya. Bukan hakikatnya orang melarat itu orang tidak punya ilmu. Laisal yatimu yatim man faqada abahu, itu yatimul ilmi wal adabi. Bukanlah yatim dikatakan yatim orang yang kehilangan ayahnya, tapi orang yatim hakiki yang sejati itu adalah yatimnya ilmu dan adab. Jadi dia kehilangan ilmu dan adab, itu yatim. Kalau Wahab bin Munabbih, dan berkata siapa Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in. Dia punya latar belakang pengetahuan kitab-kitab yang terdahulu. Yang membaca kitab-kitab terdahulu. Dia banyak ngerti tentang kisah-kisah Israiliyat yang terdahulu. Saudaranya Hammam bin Munabbih, itu periwayat di Bukhari. Muridnya Abu Hurairah, Hammam bin Munabbih. Walau Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, yatasya'abu minal ilmi asyarafu, bercabang dari ilmu apa asyarafu, kemuliaan.
Wa in kana sahibu dani'an, meskipun ada sahibu pemilik ilmu itu dani'an, rendah. Wal izu, dan bercabang dari ilmu itu al izu, keluhuran. Wa in kana, meskipun ada ilmu itu muhanan. Meskipun ada pemiliknya sahibu, pemilik ilmu itu muhanan, dihinakan. Wal qurbu, dan bercabang dari ilmu itu al qurbu, kedekatan. Wa in kana qasiyan, meskipun ada si sahibul ilmi, pemilik ilmu itu jauh. Wal ghina, dan bercabang dari ilmu itu kekayaan. Wa in kana faqiran, meskipun ada Pak, sahibu pemiliknya ilmu itu fakir. Wal mahabbatu, dan bercabang dari ilmu itu kewibawaan. Wa in kana, meskipun ada pemilik ilmu itu wadian, orang yang asor, orang rendah. Ya, dari ilmu itu bersumber kemuliaan, meskipun orang yang memiliki ilmu itu orang yang hina, bukan anak kiai, bukan. Jadi dia punya ilmu, dimuliakan. Sebaliknya anaknya orang alim tapi begitu, hanya dia malah jadi bahan ilo-iloan, malah jadi bahan celaan. Kalau dia tidak sesuai. Wal izu, keluhuran. Ilmu itu sumber keluhuran, bercabang dari ilmu itu keluhuran. Meskipun yang punya ilmu itu asalnya orang yang dihinakan. Dengan ilmu dia menjadi luhur. Al-qurbu, kedekatan. Dekat pada semua orang ingin dekat kepada orang yang punya ilmu. Meskipun dia itu jauh asalnya. Si orang yang punya ilmu itu asalnya jauh. Dengan ilmu itu orang berghina, kekayaan. Meskipun dia fakir. Wibawaan. Meskipun dia orang asor. Tetap dengan ilmu itu dia memiliki wibawa. Unsyidah. Itu dia dengan unsyidah itu nembangake. Wa ansyada, nembangake sapa Wahab. Wa bi munabbi fi maknahu, dalam makna qauli, dalam makna ucapannya Wahab bin Munabbi. Al ilmu balligh qauman dzirwata syarafi. Al ilmu balligh qauman dzirwata syarafi. Sahibul ilmi ma'khudun minat talafi. Ilmu itu balagha, menyampaikan ilmu tadi, ingkauman, kepada kaum, dirwata syarafi, kepada puncak kemuliaan. Wasahibul ilmi, dan pemilik ilmu itu mahfudun, terjaga minat talafi, dari kerusakan. Wasahibul ilmi mahalan latu dan nisuhu ilmu biqati famalil ilmi min khalafi. Wahai pemilik ilmu, mahalan, pelan-pelan, perlahan, alon-alon, sirah. Latu dan nisu, jangan kau mengotori ilmumu itu. Ilmu biqati, dengan perkara-perkara yang merusak. Famalil ilmi min khalafi, sebab tidak ada bagi ilmu itu adapun khalaf, ganti. Tidak ada ganti bagi ilmu itu, tidak ada gantinya. Maka jangan kau kotori ilmumu itu dengan. Nah, di situ pentingnya juga adab. Tapi ilmu juga penting, bukan seperti yang saya pernah jelaskan kemarin. Oleh malas ngaji, ini adab penting. Walau malas ngaji. Al ilmu yarfa'u baitan la imada lahu. Adapun ilmu itu mengangkat. Ilmu itu baitan, kepada rumah. La imada lahu, yang tidak ada tiang baginya, bagi rumah itu. Cagak, ya. Orang-orang cagak iku maujud, tahu kadue bait. Wal jahlu, sedangkan kebodohan yahdimu. Adapun kebodohan iku yahdimu, merubuhkan baital izi, merubuhkan kebodohan itu kepada rumah keluhuran wasyarofi, dan rumah kemuliaan. Ilmu mengangkat rumah yang tidak ada cagaknya. Ibarat keluarga yang asalnya biasa-biasa, dengan ilmu itu jadi banyak kiai dulu. Ya nggak harus orang yang dari anaknya kiai kan.
Tapi sebaliknya kebodohan merobohkan rumah yang dibangun sama ayahnya, sama kakeknya, gara-gara anaknya, cucunya bodoh, dia merobohkan rumahnya. Makanya kata termasuk kedurhakaan orang tua itu, kalau seandainya kemuliaan orang tuanya berhenti pada dia, itu sudah terus mandek kepada dia. Dia tidak bisa meneruskan kemuliaan dia punya kakeknya. Dan kata Habibul Haddad di Nasruddiniyahnya, orang itu kalau dia sombong dengan nasabnya, sombong itu hilang keberkahan daripada dato-datonya, hilang keberkahan daripada dia punya kakek. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu berkata, Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama. Adapun para ulama itu di bumi, iku mislu padane an-nujum, piro-piro lintang, fis samai, di langit. Ulama-ulama di bumi itu seperti bintang-bintang di langit. Idza badat linnasi ihtadau, apabila nampak kalane katon apa an-nujum bintang iku linnas, marang manungsa ihtadau, maka oleh pituduh sapa nas, maka dapatlah petunjuk siapa manusia itu biar dengan bintang tadi. Orang tersesat melihat bintang dulu itu petunjuk jalan. Maka ulama pun begitu, ketika nampak orang tertunjuki. Pada ulama kok makin menyesatkan, itu naudzubillah, ulama usuk malah menyesatkan umat. Wa idza khafiyat anhum, dan apabila samar-samar apa lintang, apa bintang-bintang tadi, anhum dari mereka, dari manusia, tahayyur mereka bingung, bingung soponas. Wa ansyada, dan membangaki sopo Abu Muslim, di mana dalam maknanya perkataan itu, mal ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Mal ilmi, bersama ilmu, fasluk, maka menempuhlah kalian, nambah sira haitsu ma di enggone salaka kang nambah apa ilmu. Bersama ilmu maka telusurilah jalan, ya kan? Di mana-mana ilmu itu menelusuri jalan itu. Jadi kemana ilmu itu jalan, ya telusuri jalan ilmu itu. Wa anhu, dan darinya, maka syif tentang ilmu tadi, maka syif, maka singkaplah melairono buka osiro ulaman indahu kamu, kepada setiap orang yang itu di sisi man tadi adapun fahamu, kepahaman. Tentang ilmu itu tadi, maka singkaplah setiap orang yang punya kepahaman gimana ilmunya. Wa fi jala'un lil qulubi minal amal. Maka pada ilmu itu jala'un lil qulubi, adapun utawi jala'un lil qulubi, terangi kepada hati, minal ama, daripada kebutaan, hati buta. Wa aunun ala dinil ladzi amruhu hatmu, dan terdapat pitulung dan pertolongan atas agama yang amruhu hatmu, yang perkaranya itu wajib. Bersama ilmu itu telusurilah, tempuhlah jalan bersama ilmu, di mana ilmu itu berjalan. Dan tentang ilmu, maka bukalah olehmu setiap orang yang punya kepahaman, bukalah ilmunya. Tanyalah kepada orang yang paham. Orang sini kan enggak, nanti datang Habib Umar siapa dari luar, tamu ada sama Syekh siapa. Kepingin diajak makan, rumahnya makan. Ya bukan enggak butuh makan orang. Ada punya ulama itu tanya, ada pertanyaan, karena mereka alim. Kalau makan di mana-mana bisa. Ini enggak semua kepingin barokah. Barokah itu ilmu. Keliru. Datang Syekh Fulan di Surabaya gitu. Sukanya orang-orang. Umar dulu bilang,
Semua kepingin ditaruh rumahnya. Barokah, barokah. Barokah ilmu taruh di satu orang ulama itu di satu tempat kumpulkan ngaji itu barokah. Barokah semua kepingin. Kebangetan. Bukan gitu caranya, bukan pada tempatnya. Sampai Habib Salim Syatri itu dulu almarhum wa yarhamuh. Itu dia wafat seperti itu. Itu dulu waktu masih sering. Sampai bilang katanya di Indonesia ada katanya pikul makan, makan. Setiap tempat makan. Pikul makan, makan katanya. Di setiap tempat makan, sini makan, sini makan. Artinya mana ilmunya? Barokah itu ilmu, ada ulama tanya, ambil ilmunya. Begitu, bukan suruh makan, ini makan. Ya orang butuh makan, butuh makan. Namanya pungpung ulama itu ada, barokahnya itu ambil ilmunya. Bukan sekedar salaman. Ambil ilmunya. Ini tuh kadang-kadang orang kita, nanti syekhnya itu ceramah, tidak didengarkan. Giliran salaman, waduh rebutan salaman. Apa? Dan itu barokah. Jalaun pada ilmu itu terdapat jala terang bagi hati daripada kebutaan wa aunun, dan ilmu itu ya, itu di dalam ilmu ada aunun. Adapun aunun pertolongan atas agama yang perkara agama itu hatmu wajib. Ya kan? Perkara agama wajib bisa ditunaikan kewajiban dengan ilmu. Fakholit ruwatal ilmi wasab khiyaruhum. Fakholit mungkin nyampurono siro ing ruwatal ilmi ing piro-piro rawine ilmu. Perawinya ilmu. Maka bergaulah kamu dengan perawinya periwayat ilmu, yaitu para ulama. Washab ngancanono siro ing khiyaruhum ing piro-piro ya, beberapa pilihannya ruwat. Yang kira-kira pilihannya ruwat. Pilihannya para periwayat ilmu yang pilihan. Temenina. Fasubatuhum zainun. Faqalit ruwatal ilmi wa sawdiyaruhum. Fasubatuhum zainun. Fakhiltatuhum gunmu. Fasubatuhum zainun. Maka kekancan bersama khiyar. Bersama mereka para khiyar. Para orang-orang yang baik dari ilmu. Itu zainun, itu pepaes, itu perhiasan. Wakil totuhum, dan nyampuri orang-orang yang khiyar, yang pilihannya orang-orang yang perawi ilmu tadi, itu gunmu, itu keuntungan. Gaganamu, gunmun. Itu bukan gunmun. Enggak. Ya. Itu di harokatis itu gunmun, boleh. Gunmun itu masdar. Masdarnya gunima ya kenamu gunman. Tapi kalau dibaca gunmun itu isim. Bisa juga dibaca gunmun. Wala ta'duan aynaika anhum fa innahum. Wala ta'duan, janganlah kamu apa? Ya. Janganlah kamu la ta'duan, janganlah kamu melewatkan apa sira ing aynaika kepada dua matamu anhum dari mereka fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu ruwatul ilmi tadi. Sesungguhnya mereka para periwayat ilmu itu nujumu hudan. Itu ibarat bintang-bintang petunjuk. In ghaba najmun bada najmu. Jika hilang satu bintang, muncul bintang yang lain. Imam Syafi'i meninggal, muncul yang lain murid-murid.
meninggal lagi, muncul terus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tidak ada ulama, sudah tidak ada kiamat. Wallahi laulal ilmu mata dohal huda walalaha min ghaibil umuri lana rasmu. Wallahi, maka demi Allah, laulal ilmu, seandainya bukan karena ilmu, mata dohal huda, tidak akan jelas petunjuk itu. Walalaha, dan tidak akan jelas ora pertelo min ghaibil umuri, dari samar-samare perkara. Lana, bagi kita, apa rosmu? Ya, tanda atau gambaran. Jadi demi Allah, seandainya bukan karena ilmu, huda itu, petunjuk itu tidak akan menjadi jelas. Juga rosmun, gambaran dari ghaibil umur, dari perkara yang ghaib yang tidak kita tahu, itu juga lalaha, tidak akan jelas kalau seandainya tidak karena ilmu. Wala kabal habar, maka berkata kabal habar radhiyallahu anhu, law anna thawaba majlisil ulama bada linnas. Kabal habar ini seorang tabi'in, dia pernah zamanin Nabi SAW sedikit, tapi nggak masuk Islam di zaman Nabi. Dia baru masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebut al-ahbar, dan kata habrun itu julukan bagi ulama Yahudi. Karena Ka'ab ini termasuk ulama Yahudi yang masuk Islam, al-ahbar. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kekhalifahan Umar bin Khattab baru dapat hidayah. Ka'ab bin Mate al-ahbar. Dan Sayyidina Umar, karena dia Ka'ab ini adalah backgroundnya, latar belakangnya adalah ahli kitab, maka sering dijadikan oleh Sayyidina Umar sebagai penasehat, khususnya dalam hubungan dengan ahli kitab. Radhiyallahu anhu, Kabal Habar mengatakan apa? Lau anna thawaba majlisil ulama, seandainya tetap apa sesungguhnya pahala majelisnya ulama itu bada, nampak apa thawab, nampak apa pahala majelisnya ulama lindas kepada manusia, laktatalu alaih, pasti mereka akan berperang atasnya, atas majelisnya ulama tadi. Hatta yatruka, sehingga meninggalkan siapa kulu di imaratin, siapa orang yang memiliki pangkat kepemimpinan, imaratu akan kepemimpinannya. Wa kulu di sukin, dan akan meninggalkan setiap orang punya pasar, sukau ing pasar-pasar kepada pasarnya. Misalnya pahala majelisnya ulama itu nampak, orang rebutan. Sampai yang punya pangkat itu rebutan untuk hadir di majelis ulama, meskipun dia harus meninggalkan pangkat kepemimpinannya. Yang punya pasar, yang punya toko, rebutan untuk hadir majelis ulama, dia tinggalkan tokonya. Seandainya pahalanya itu ditampak. Karena ada nampak maka sepi ngaji. Zaman sekarang lagi suruh ngaji, suruh sholawatan, ya-yaan. Amin. Ya bukan itunya jelek. Ya tinimbang band apa? Dangdutan dan karu-karuan ya bagus lah. Cuma ya lebih bagus lagi kalau dia hiasi dengan ilmu. Kanjeng Nabi insya Allah tidak bakal bangga kalau umatnya semua bodoh. Tidak ngerti sunnahnya Kanjeng Nabi SAW. Insya Allah tidak bakal bangga. Apa itu khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Kalau ba'du salaf, khairul mawahib al-aqlu. Berkata sebagian salaf, ulama terdahulu, salaf itu kalau secara apa? Istilah, itu generasi pertama Islam. Yang disebut Rasulullah, khairul qurun, qarni, thumma ladina yalunahu, thumma ladina yalunahu. Ada yang menyebut 2 kali, ada yang menyebut dalam riwayat 3 kali, thumma ladina yalunahu. Sebaik-baik masa itu masa di mana saya hidup, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian generasi yang mengikuti mereka lagi, kemudian generasi yang mengikuti mereka lagi. Sampai tabi'in atau tabi'in. Itu salaf secara istilah. Secara bahasa, salaf itu artinya yang kepungkur, yang sudah lalu. Maka yang bahasa Asy'ari semua, ulama-ulama terdahulu. Itu salaf menurut bahasa. Tapi menurut istilah, itu bukan salaf. Menurut istilah salaf itu ya Imam Syafi'i itu masih termasuk tabi'in. Itu masih termasuk salaf. Orang yang hidup di zaman itu salaf. Kholaf, kebalikannya salaf itu kholaf. Kholaf itu yang hidup setelah masa tabi'in ke belakang. Masa Imam Ghazali, kalau ditinjau dari situ itu kok kholaf.
Sebagian ulama salaf berkata, khairul mawahib al-aqlu. Maksudnya ini ulama yang zaman dulu, zaman awal itu, di tabi'in, itu berkata, sebaik-baik mawahib, sebaik-baik peparing, pemberian Allah, itu al-aqlu adalah akal. Wa syarrul masaibi al-jalu, dan sejelek-jelek musibah itu kebodohan. Kenapa kok sejelek musibah kebodohan? Orang bodoh tidak ngerti, bahkan tidak ngerti apa yang manfaat bagi dirinya. Hanya kalau nggak ngerti apa yang manfaat bagi dirinya, dia akan ngebrok sana, ngebrok sini, karena tidak ngerti. Jelek-jelek musibah itu kebodohan. Kalau ba'dhum berkata sebagian ulama, al ilmu amanun min kaidi syaitan. Ilmu itu keamanan dari tipu daya setan. Wa hirzun. Dan ilmu itu hirzun. Ilmu itu penjagaan. Ilmu itu penjagaan. Hah? Jagaan. Benteng, disebutkan benteng. Min kaidil hasud, dari rekadaya orang yang hasud. Mendengki. Bukan dengki. Wa dalilul akli, dan ilmu itu petunjuknya akal. Wa ansyada, dan melantunkan atau menembangkan sapa ba'dhum fi ma'nahu, dalam perkataan, mana perkataannya ba'dhum tadi apa? Ma'ahsanal aqla wal mahmudu man aqala wa akbahal jahla wal mazmumu man jahila. Ma'ahsanal aqla wal mahmudu man aqala wa akbahal jahla wal mazmumu man jahila. Alangkah bagusnya apa sawiji-wiji nggawa ya, oleh bagusaken apa mah ing akal. Alangkah bagusnya akal itu, ma'asanal akal, alangkah bagusnya akal itu, wal mahmudu man aqala, dan orang yang terpuji itu adalah orang yang berakal. Wa akbal jalu, dan alangkah jeleknya kebodohan itu. Wal mazmumu, dan orang yang tercela itu man jahila, adalah orang yang jahil, yang bodoh. Oleh saya dulu unutkul mar'i fi jadalin, maka tidaklah bagus, tidaklah patut nutkul mar'i, pengucapan seseorang fi jadalin, dalam perdebatan, wal jalu yufsiduhu yauman idza su'ila, sedangkan kebodohan itu sudah merusak hu ing mar'u, sudah merusak kepada orang tadi yauman, pada suatu hari, idza su'ila, ketika dia ditanya. Orang bodoh tidak bisa debat, tidak patut mengucap sesuatu perkataan dalam perdebatan kalau dia nggak punya ilmu. Wal ilmu asyarafu syai'in nalahu rajulun man lam yakun fi ilmun lam yakun rajula. Wal ilmu, adapun ilmu itu asyarafu syai'in, paling bagusnya sesuatu, nalahu rajulun, yang memperoleh hu ing syai' sapa rajul. Man lam yakun fi ilmun, maka siapa orang yang tidak ada padanya, lam yakun, tidak ada pada man apa ilmu, lam yakun rojulah, maka tidak ada apa siapa man itu rojul, laki-laki, orang wong lanang, aran wong lanang. Jadi ilmu itu ada paling mulianya sesuatu yang didapat oleh orang laki-laki. Siapa yang tidak punya ilmu berarti dia bukan laki-laki. Yang tidak ada ilmu padanya maka bukan laki. Dalam perkataan lain yang dikutip Imam Ghazali di Ihya'nya di Kitabul Ilmi, apa? Al-ilmu zakarun, ilmu itu ibarat laki-laki. La yuhibbu illa dzukranur rijal, tidak mencintai ilmu kecuali orang laki-laki. Ta'alamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi. Al ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Ta'alam, belajarlah kamu al ilma, kepada ilmu, wa'mal, dan ngamalno, amalkan olehmu, ya ukhayya, wahai saudara kecilku, bi, dengannya, dengan ilmu.
Kalau ilmu zainun, maka sesungguhnya ilmu itu, adapun ilmu itu zainun, perhiasan. Liman bil ilmi qad amila, kepada orang-orang yang dengan ilmu dia telah mengamalkan. Ilmu akan menjadi hiasan bagi orang yang mengamalkannya. Tapi yang tidak mengamalkannya, ilmu itu malah jadi aib. Orang akan mencela dia, orang alim kok begitu. Kan dia akan jadi banjalan. Tapi kalau mengamalkan, itu akan menjadi perhiasan. Wan Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma, pelajarilah kalian ilmu. Fa inna ta'allamu hasanah, fa inna ta'allumahu hasanatun. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu adalah kebagusan. Wa talabahu ibadatun, dan mencari ilmu itu adalah ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, dan mengingat-ingat ilmu, mengulang-ulang ilmu, mengingat-ingat ilmu itu adalah tasbih. Wal bahthu anhu jihadun, membahas ilmu tentang ilmu itu jihad. Wa badluhu qurbatun, dan memberi ilmu, mewayake ilmu, memberi ilmu itu qurbatun, itu suatu kedekatan, suatu mendekatkan pada Allah. Wa ta'limuhu, wa ta'limahu ya, itu maktub semua kepada inna ya. Inna ta'alumahu hasanatun wa talabahu ya. Talabahu wa mudzakaratahu, maktub ke inna semua, ke isimnya inna itu. Sebenarnya ilmu itu mempelajarinya itu hasanah, kebagusan. Wa talabahu, mencarinya itu ibadah. Wa mudzakaratahu, mengingat-ingat ilmu itu ibarat tasbih, seperti tasbih. Wal ba'da anhu jihad, dan meneliti ilmu itu jihad, membahas ilmu itu jihad. Wa badlahu, dan memberi ilmu itu qurbatun, kedekatan kepada Allah. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu liman la ya'lamu, bagi orang yang tidak mengetahui akan ilmu itu sedekah, itu sama dengan sedekah. Wal Fudail, Imam Fudail bin Iyad mengatakan radhiyallahu anhu, alimun muallimun yud'a kabiran. Orang alim yang muallim, yang mengajar, itu yud'a, dipanggil ya, dipanggil siapa alim tadi, kabiran, sebagai orang yang besar, fi malakutis sama, di alam malakutnya langit, di kerajaan langit. Orang alim yang mengajar, yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, itu dipanggil sebagai orang yang kabir, dipanggil sebagai orang yang besar di langit. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi indallahi manzilatan, adapun paling tingginya orang di sisi Allah, apanya? Kedudukannya, itu man kana bainallahi, itu adalah orang yang kana ada siapa man bainallahi, itu antaranya Allah, wa baina ibadi, dan antara hambanya. Orang yang ada, siapa orang itu ada di antara Allah dan hambanya. Siapa orang yang berada antara Allah dan hambanya? Wahum al-anbiya wal ulama, itu mereka adalah para anbiya, para nabi, dan para ulama. Maksudnya berada antara Allah dan hambanya, memperantarai antara hamba untuk mendekatkan kepada Allah. Berada antara hamba dan antara Allah dan hambanya. Itu paling mulianya orang, paling tingginya derajat orang di sisi Allah. Umar Ayudhan berkata, siapa Sufyan atau bin Uyainah, radhiyallahu juga, lam yu'ta, tidak diberi siapa ahadun di dunia ini syai'an, akan sesuatu yang sawiji-wiji, afdhalah, yang lebih utama, apa sawiji-wiji tadi, minan nubuwah, daripada kenabian. Ini orang tidak diberi seorang di dunia ini sesuatu yang lebih utama dari kenabian. Paling tinggi pangkatnya itu para nabi. Wa ma ba'da nubuwwati syai'un, dan tidak ada setelah kenabian apa sesuatu, tidak ada adapun sesuatu setelah kenabian itu yang afdalu, yang afdalu, yang lebih utama minal ilmi, daripada ilmu wal fikih dan fikih, ilmu agama. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Sufyan, amman hadza, ya, dari siapa ini? Ya, kamu dapat perkataan ini atau tentang siapa perkataan ini? Qala anil fuqaha'i kullihim, dari semua ahli fikih. Perkataan itu. Enggak ada sesuatu yang diberi di dunia ini lebih afdal dari kenabian, dan tidak ada setelah kenabian yang lebih afdal daripada ilmu.
Itu warisannya para nabi itu tadi. Kemudian Imam Syafi'i, berkata Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Illam yakunil fuqaha'ul amiluna bil mim auliya Allah falaysa lil waliyun." Jika tidak ada siapa para fuqaha al-amiluna, para ahli fikih, ahli agama yang mengamalkan ilmu dengan ilmu mereka, auliya Allah itu wali-walinya Allah, falaysa lil waliyun, maka tidak ada apa wali, tidak ada itu bagi Allah apa seorang wali pun. Kalau fuqaha yang mengamalkan ilmunya itu bukan wali, maka Allah tidak punya wali. Sebagian menisbahkan perkataan ini kepada Imam Abu Hanifah. Itu di kitab Jawahirul Lu'liyah. Tapi sini disebutkan pada Imam Syafi'i, bisa jadi dari keduanya. Para imam ahli fikih itu mengatakan, kalau orang yang ulama ahli fikih itu yang mengamalkan ilmunya bukan wali, maka saya tidak tahu bahwa Allah itu punya wali. Karena semua orang bisa ibadah karena jasanya para ulama. Kemudian Ibnu Mubarak berkata, siapa Ibnu Mubarak? Radhiyallahu anhu, la yazalu rajul aliman, senantiasa. Apa la yazalu kok? Apa? Leren-leren apa? Apa? Iya betul. Biasanya dikatakan gitu. Senantiasa. Apa rojul? Siapa rojul? Itu aliman atau senantiasa? Siapa adapun rojul itu aliman, itu alim ma talabal ilma, selama mencari siapa rojul tadi kepada ilmu. Fa idza dhanna, maka apabila menyangka siapa rojul atau menduga siapa rojul, anau ing sak temene rojul iku qad alima, sungguh yaktine telah alim, maka jahilah, maka sungguh telah jahil siapa rojul, telah bodoh siapa rojul. Orang itu senantiasa alim selama dia menuntut ilmu. Jika dia menyangka bahwa dirinya alim, berarti dia sudah jadi jahil. Kalau dalam bangku kuliahan, dosen saya dulu pernah bilang, sarjana itu kalau dia setelah lulus terus tidak mengupdate, tidak mentajdid, tidak nganyari ilmunya, dia akan ketinggalan. Saya dari YIN ini, itu Fakultas Adab Sastra Arab, untuk belajar di situ dipelajari semua seluk-beluk sastra Arab, sampai ilmu bahasa itu dipelajari, bukan hanya balaghah, bukan hanya ilmu bahasa yang dikira di pondok, balaghah, ilmu syair, arud, qawafi, juga ilmu-ilmu bahasa yang seperti linguistik, ilmu bahasa umum, psikolinguistik, ilmu bahasa menyangkut kejiwaan hubungannya sama bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, ilmu bahasa kaitannya sama masyarakat, dialek itu kajiannya sosiolinguistik. Itu ketika kita lulus berapa tahun, ketika kita sudah keluar dari ini, jarak berapa tahun saya ke toko buku, berapa tahun dari itu saya ke toko buku, baru dua atau 3 tahun setelah itu saya ke toko buku. Itu dulu waktu kita belajar ada namanya mata kuliah psikolinguistik, ilmu lughah nafsi, ilmu lughah an-nafsi, ilmu bahasa menyangkut kejiwaan. Nah, itu dulu kan psikolinguistik. Kita keluar itu dari situ, terus dapat 2-3 tahun masuk ke toko buku, ada ilmu baru lagi muncul. Saya lihat buku namanya neuropsikolinguistik, ilmu yang kaitannya dengan syaraf dan kejiwaan, sudah berkembang baru 1-2 tahun, berkembang lagi ilmu. Jadi sarjana cuma enteng-enteng SAG, sarjana alam gaib. Sarjana alam gaib cuma enteng-enteng itu, terus tidak ngupdate ilmunya, tinggalan zaman. Ilmu itu terus berkembang. Itu kalau bahasa di dunia berkuliah. Kalau bahasa pondokannya itu, bahasa pondokannya. Orang alim itu selama dia tetap alim selama dia mencari ilmu, selama dia sudah merasa dirinya alim, maka hakikatnya dia jahil. Tidak apa kita punya guru, saya usaha itu saya kejar, saya kejar. Jadi ada Habib Husin, harusnya sudah ada saya itu, tapi ketika saya ada guru saya fokus ke guru saya.
wafat. Itu di Gresik. Madras pagi itu, Madras Ihya itu di Gresik punyanya Habib Abu Bakar Siddiq. Dulu, waktu kita masih di Surabaya, saya masih di Waringin. Kejar ada namanya Ami Hussein itu. Hussein, orang bilang panggilnya Ami Hussein patologinya tinggi, kurus. Di Gresik yang duduk waktu itu di makamnya Habib Abu Bakar. Kita kejar. Alim, orang banyak. Cuma tahu yang ngambil barokah itu ada ngambil ilmu. Ada tuh orang alamat. Ya nggak boleh puas. Meninggal sudah punya umur, kita bicara. Ambil Hussein meninggal, saya kehilangan, tidak ada. Yang tua, kalau tua usia banyak yang tua usia, tapi tua secara ilmu juga itu sudah hampir jarang. Terus kejar, jangan merasa belajar di Mekah, belajar sini terus pulang, sudah merasa dirinya alim. Habis. Orang alim selama dia menuntut ilmu. Selama dia menuntut ilmu, menyangka dirinya sudah alim, dia jahil. Kalau makanya Imam Syafi'i, dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i itu lebih suka disebut thalibul ilmi. Beliau senang kalau disebut thalibul ilmi. Karena beliau terus mencari radhiyallahu anhu. Kalau Imam Waqi, salah satu gurunya Imam Syafi'i, Waqi bin Jarrah. Imam Waqi itu berkata, la yakunu rajul aliman. Tidak ada rajul itu alim atau yasma mimman huwa asana minhu. Sehingga dia mendengar dari orang yang lebih tua dari dia, dari rajul. Sehingga mendengar siapa rajul, mimman dari orang yang huwa. Man itu asanu. Yang mana orang yang huwa, yang man itu lebih tua minhu dari rajul. Wa mimman huwa misluhu, dan mendengar dari orang yang huwa, yang man itu mislu, seperti padani rajul. Wa mimman huwa dunahu, dan mendengar dari orang yang tangi sore, sangan dape, orang yang dibawanya rajul. Ilmu itu dari siapa saja diambil, dari yang lebih tua, dari yang sama kita, bahkan dari yang lebih muda. Kalau itu ilmu, diambil. Punya satu Imam Ahmad bin Hanbal itu. Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ketika jalan di belakang, seperti disebut di Ihya, jalan di samping Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal kan muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal alim agama, ahli hadis. Tapi memilih menjadi muridnya Imam Syafi'i. Padahal ya kalau usia ya ada kace. Tapi ada yang lebih tua dari Imam Syafi'i, ulama-ulama lain. Yang lebih tua dari Imam Syafi'i ada. Imam Ahmad bin Hanbal lebih milih dari Imam Syafi'i karena dia melihat kecerdasan, kealiman Imam Syafi'i. Pernah dilecehkan. Ya Ahmad bin Hanbal, ada apa kau jalan di belakangnya Syafi'i? Bilang, kalau sanad ilmu, kalau luput dari satu orang, saya bisa ngambil dari yang bawahnya, muridnya, sanad ilmu. Lebih bawah. Tapi kalau akalnya orang ini, kalau kamu kehilangan, saya akan kehilangan kecerdasannya dia. Karena kamu tahu dia, kau akan berjalan di sisi yang sebelah hatinya. Muhammad berjalan di sebelah kanan Imam Syafi'i. Tadi kau tahu dia ini Imam Syafi'i, kau akan jalan di sebelah satunya lagi, di sebelah dia. Padahal dari segi ia terbawa, memang lebih tua Imam Syafi'i. Tapi di kaca ya tidak terlalu kaca, umur terlalu. Kalau Sufyan Tsauri, Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu berkata apa? Al-ajaib ammatun. Perkara-perkara yang apa? Tanggawaake, yang ajaib, yang menakjubkan, itu ammah, itu rata. Wa fi akhir zaman a'ammu, dan di akhir zaman lebih rata. Wa nawaib, dan naibah, nawaib, musibah, itu tomah, itu banyak. Wa fi amriddin, dan dalam perkara agama itu atommu, itu lebih banyak. Wabil Mukhtar itu dicatatkan lagi. Dikit Kamus Al-Mukhtar, di kitab Al-Mukhtar, wa kullu syai'in katsura. Segala sesuatu yang banyak ta'ala sehingga mengatasi, wawalaba dan mendominasi, menangkan pokok tomah, berarti dia telah tomah. Tomah maknanya katsura wa'an.
Misbah dikatakan tommal amru tomman ay ala. Tommal amru ini ala, mengatasi apa perkara itu. Wala badan mendominasi, memenangkan apa perkara. Peminhu ilal kiamati atau dari situ dikatakan kiamat itu disebut sebagai at-tammah. Ja'atit tammatul kubra. Disebut kiamatul tammah karena merata. Kerusakan kiamat itu tammah. Itu Mukhtar itu. Wal masaib azimatun wa mautul ulama azam. Musibah itu banyak, tapi matinya orang alim, musibah itu besar, agung. Tapi matinya orang alim itu lebih agung, musibah itu lebih agung. Wa inal alim hayatur rahmah. Sesungguhnya orang alim itu kehidupannya rahmat bagi umat. Wa mautu bil islami zulmah. Dan kematiannya dalam Islam itu suatu lubang, suatu yang bolong. Itu fil Mukhtar. Di Mukhtar dikatakan as-sulmah itu al-khalal fil haid, kerusakan atau lubang di dinding. Wahiri dan selain. Keanehan-keanehan itu merata. Tapi di akhir zaman akan lebih banyak orang aneh. Akan lebih banyak keanehan. Zaman edan. Ini orang melu edan, orang keduman. Udah ikut edan, gak kebagian. Terus, nawaib, musibah, itu tomah, banyak. Tapi kalau itu musibah dalam perkara agama, itu lebih banyak. Musibah dunia ringan, tapi musibah agama. Terus apa? Wal masaib. Nawaib itu bala, belai ya. Piro-piro belai kangenani nawaib. Masaib itu piro-piro musibah. Musibah itu besar. Tapi meninggalnya ulama itu lebih besar. Kenapa? Karena ulama itu hidupnya rahmat bagi umat. Ya, ini maksudnya ulama yang alim, yang mengamalkan ilmunya, berarti dia soleh. Orang soleh kalau ada di situ mengundang rahmat Allah bagi umat. Meninggalnya ulama itu sulma, lubang. Maksudnya lubang apa? Belum tentu bisa ditempel. Pejabat mati ada gantinya, nggak sampai 5 tahun ganti. Ulama mati, belum tentu ada yang bisa ganti. Rahimahumullah radhiyallahu anhu Sahihain dalam 2 kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhu qala berkata sahabat Abdullah bin Amr bin As, sami itu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu berfirman. Rasul bersabda, innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah tidak mencabut siapa Allah al-ilma ing ilmu intizaan sak cabutan. Lawan sak cabutan. Yang tasihu yang mana Allah mencabut siapa Allah ing intiza ing ilmu minan nas saking menungso. Ilmu itu tidak mungkin dicabut sekaligus oleh Allah. Lalu Allah mencabut ilmu itu dari manusia yang asalnya pintar jadi bodoh, tidak mungkin. Walakin yakbidul ilma, tapi mencabut siapa Allah akan ilmu biqabdil ulama'i dengan mundut para ulama, dengan mengambil para ulamanya. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga jika tidak tersisa seorang alim, dalam riwayat yang lain lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan akan seorang alim pun, ittakhadhan nasu, maka akan mengambil siapa manusia ru'asa'a, para pemimpin-pemimpin juhalan yang bodoh, yang bodoh-bodoh, fasu'ilu, maka mereka para pemimpin itu ditanya tentang masalah-masalah, fa'aftau, maka memberi fatwa siapa para pemimpin tadi, bighairi ilmin, tanpa ilmu, fadhallu, maka tersesat, kesasar siapa para pemimpin tadi, wa adhallu, dan mereka menyesatkan orang. Rasulullah adapun ini suatu pasal, saya tutupkan sedikit sampai bab. Jami'u ma dzukir. Adapun ini itu suatu pasal. Adapun iki iku pasal. Pasal ini dikasih jeda faslun, kenapa? Karena permasalahan ini itu agak beda dengan, mirip tapi agak beda dengan permasalahan. Itu kan sudah beliau sebutkan apa kemuliaan ilmu. Tapi beliau ingin menekankan di fasal ini bahwa kemuliaan ilmu tadi cuma diperoleh bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Fasal. Jami'u ma dzukir, seluruh apa yang kama qala Syekh Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu. Jami'u ma dzukir, seluruh apa yang disebut dari keutamaan ilmu. Wa ahli dan ahli ilmu. Inama huwa, hanya saja adapun dia jami' tadi, seluruh yang disebut tadi itu fi hakil ulama'il amili, itu dalam haknya ulama yang mengamalkan dengan ilmu mereka, bi ilmi.
Al-abrari, yang bagus-bagus, ulama-ulama yang taat yang bagus. Al-muttaqina, ulama-ulama yang takwa. Alladzina qasadu bihi wajah Allah, yang mana mereka menuju siapa para ulama tadi bihi dengan ilmunya wajah Allah, ridhonya Allah Al-Karim yang Maha Dermawan, yang Maha Mulia. Wa zulfa, menuju az-zulfa, kedekatan para ladai di sisinya Allah Ta'ala, di jannati naim, di surga naim. La man qasada bi aghradan, bukan orang atau ulama yang qasada, orang yang menyengaja siapa man dengan ilmunya aghradan, pada tujuan-tujuan duniawiyatan yang sifat duniawi, minjain berupa pangkat, omalin atau bondo, harta, atau mukataratin atau ake-akean, atba dalam pengikut, banyak-banyak pengikut, buat talamidi dan banyak-banyak murid. Maka dulu ya Nabi SAW. Ini bang ya. Semua kata beliau, semua yang disebut tadi dari keutamaan orang alim tadi yang disebut panjang lebar itu berlaku bagi orang yang alim yang mengamalkan ilmunya yang bagus, yang takwa, yang hanya mengharap ridho Allah, kedekatan dengan Allah, bukan yang mengharap hal-hal duniawi atau pangkat, kedudukan, atau banyak-banyak ilmu, banyak harta, banyak pengikut. Lalu kita dijadikan yang pertama tadi, amin ya rabbal alamin. Maka ruwi ani Nabi SAW. Maka sungguh telah diriwayatkan dari Nabi SAW. Man talabal ilma, siapa-siapa orang mencari, siapa manakan ilmu liu jariyah, untuk menjatuhkan siapa man tadi dengan ilmunya itu ulama, para ulama, cuma untuk pintar-pintaran, menjatuhkan ulama dengan ilmunya. Au yumariya bisuka, atau untuk mendebat siapa man dengan ilmunya al-fuqaha, yang para fuqaha. Au yasrifa bi, atau memalingkan siapa man dengan ilmunya wujuhan nas, wajah-wajah manusia kepada dia, supaya orang melihat kepada dia dengan adkhalahullahu finnari waliyadzubillah, akan memasukkan kepada man tadi siapa Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan akan hadis ini siapa Imam Tirmidzi. Wa anhu, siapa yang cari ilmu cuma untuk menjatuhkan para ulama dengan ilmunya, pintar-pintaran, atau mendebat orang-orang fuqaha, atau mengemalingkan wajah orang supaya kepada dia, maka Allah masukkan dia neraka. Wa anhu sallallahu, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ilman, siapa yang mencari siapa ilmu, siapa man ilman akan suatu ilmu, mimma yubtagha, dari apa-apa yang dicari, bihi dengannya, dengan apa wajah Allah, ridhonya Allah Ta'ala yang maha, la ta'lamu, tidak mempelajari siapa man tadi apa ilmu tadi, illa liyusiba, kecuali supaya yusiba, mengenakan, supaya mendapatkan siapa man tadi bihi dengan ilmunya tadi horoton, tujuan bina dunia, daripada dunia, lam yajid arfal jannah, maka tidak mendapati siapa man tadi akan baunya surga waliyadzubillah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliau juga sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari, siapa man itu akan suatu ilmu li ghairillah, untuk selain Allah, arada bi, atau menghendaki siapa man ini dengan ilmunya tadi apa ghairu wajhillah, selain wajahnya Allah Ta'ala, wal yatabawa, maka ada berandak, maka hendaknya hendaknya mempersiapkan siapa man tadi, maka ada tempat duduknya atau tempatnya man dari neraka, panggonane lomboe man, maka ada berandak. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, siapa yang cari ilmu bukan karena Allah ya, atau menghendaki selain Allah, maka silakan dia pesan tempatnya di neraka waliyadzubillah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ini bagian dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alim, akan didatangkan dengan orang yang alim, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, fayulqa, maka dilemparkan siapa alim tadi, diuncalakan finnari, ke dalam neraka si alim tadi, fatandaliku, maka terburai, disitu diartikan ambrol, maka terburai aktabu, ususnya si alim tadi, fayaduru, maka berputar-putar, mubeng sopo alim tadi, dia dengan ususnya, dengan membawa ususnya yang terburai itu, kama yadurul himaru biroha, sebagaimana muter-muternya himar keledai biroha pada penggilingan. Itu penggilingan dari batu, ditarik, diputar sama keledai.
Maka si alim naudzubillah dilempar ke neraka, terburai ususnya, dia bawa ususnya keliling seperti putar-putarnya keledai pada penggilingnya. Fayutibu ahlun nar, maka ngerubungi siapa ahli neraka. Fayaquluna, maka berkata mereka siapa ahli neraka, malaka, ada apa denganmu? Utawi opo ono maring sira iku ono kata fayaqulu, maka berkata si alim tadi, kuntu amiran bil khairi, kuntu dahulu siapa saya itu amiran, merintah siapa saya bil khairi dengan kebaikan, wala ati, dan saya tidak mendatanginya, tidak melaksanakannya, wa anha, dan saya mencegah siapa saya anisyari, dari keburukan, wa ati, dan sedangkan saya mendatangi keburukan itu. Wan Bishirin, dari Bishr radhiyallahu anhu, Allah taala ila Daud, telah mewahyukan siapa Allah taala yang maha luhur ila Daud, kepada Nabi Daud alaihissalam, la taj'al bainaka wa baina aliman, la taj'al bainaka baini wa bainaka aliman maftunan, jangan kau jadikan wahai Daud baini antara saya dengan antara engkau aliman maftunan, seorang alim yang terfitnah, yang terfitnah. Yang terfitnah dengan ilmunya untuk mencari dunia supaya fayu ba'idaka, sehingga menjauhkan siapa alim tadi akan dirimu, menjauhkan akan dirimu apa takaburu, apa kesombongannya si alim yang terkena fitnah tadi, al-mahabbati, dari kecintaan pada saya. Ulaika quta'ut thariq, mereka itu adalah para pembegal jalan ala ibadi, atas hamba saya. Orang alim yang ulama usul itu diibaratkan sebagai pembegal jalan dari jalan Allah. Orang mau dekat pada Allah diperantarai oleh ulama su, malah tidak dekat pada Allah. Alhamdulillah, itu kan sama dengan begal jalan, tidak sampai kepada tujuannya orang. Qala Sufyan, alhamdulillah min dzalik. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihillah. Hanya saja dipelajari siapa ilmu supaya diwedeni, ditakuti dengan ilmu itu siapa Allah taala. Wa inna mabadlu fadulah, hanya saja mengungguli ilmu itu ala ghairi, atas selainnya, yanu yutaqabihi, karena sesungguhnya ilmu itu ditakwai. Dengan ilmu itu siapa Allah taala yang maha luhur. Jadi ilmu itu bisa luhur, bisa unggul, kenapa? Karena ilmu membawa kepada takwa. Sedangkan takwa itu akramakum indallahi atqakum. Ilmu itu perantaranya takwa yang menjadi kemuliaan. Fa in iqtalla hadzal qasdu, maka apabila cacat ini tujuannya takwa tadi, kau punya ilmu tapi tidak takwa, wa fasadat niyatu talibi, dan rusak niat pencari ilmu, bian yastashiro, dengan merasakan siapa pencari ilmu tadi dengan ilmu at-tawassulah, tersampaikannya dia ila manalin duniawiyin, kepada perolehan duniawi, min malin berupa harta, aujain kedudukan, pokok batola ajruh, maka sungguh telah batal sia-sia pahalanya orang yang mencari ilmu tadi. Wahabitu amaluh, dan lebur amalnya orang yang mencari ilmu tadi. Wa khasira khusranan mubina, dan rugi siapa orang yang thalibul ilmu tadi dengan kerugian yang nyata, yang terang. Al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, balaghani, telah sampai kepada saya. Fudail bin Iyad itu tabi'in atau tabi'in. Jika kalau dia mengatakan telah sampai pada saya, berarti ada riwayat dari sebelumnya sahabat. Annal fasaqota, telah sampai pada saya bahwasanya orang-orang fasik dari ulama, wa min hamalatil Quran, dan orang fasik dari penghafal Quran, yubda'u bihim, akan dimulai, dikawiti, bihim dengan mereka, pada hari kiamat, qabla abadatil autan, sebelum para penyembah berhala. Qala Hasanul Basriyu, berkata Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, uqubatul ilmi mautul qalbi, siksanya ilmu itu adalah matinya hati. Apabila maka dikatakan kepadanya, ma mautul qalbi, apa matinya hati itu? Dikatakan pada Hasan Basri, qala talabud dunya bi amal akhirah, tanda matinya hati adalah mencari dunia dengan amal akhirat. Waliyadzubillah. Bab tsani, ada mutalim, selesai bab pertama tentang adab orang yang selesai tentang bab pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama, dan keutamaan mengajar dan belajar ilmu.
Bab kedua, di adabil mutalim tentang adabnya orang yang belajar, finasi pada dirinya, wafi asyaratu anwa'in, dan pada tentang ini, padanya terdapat 10 macam-macam dari adab. Allah alam al-awal, dituahir qalbah. Dia harus mensucikan hatinya dulu. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.